Hai, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda di channel Tourism Digital Marketing. Kali ini, saya akan membahas mengenai langkah ketiga dari 5 langkah di video ini, yaitu tentang pull marketing. Salah satu strategi saya memulai bisnis travel agent saya adalah dengan menggunakan pull marketing. Apa dan bagaimana mengerjakannya? Ikuti tips di video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk klik like dan kalau Anda merasa bahwa tips dari saya ini bermanfaat untuk Anda bisa klik subscribe supaya Anda bisa mendapatkan informasi apabila saya mengupload video yang baru. Bagi Anda yang baru pertama kali berjumpa dengan saya, halo apa kabar? Saya Madeline Sophie. Saya praktisi di bidang pariwisata dan pemasaran dan saya menjalankan usaha saya sendiri selama 20 tahun. Di channel ini, saya berbagi tips bagaimana caranya menjalankan travel agent atau tour operator dari rumah secara online dengan perangkat yang mudah, murah, bahkan gratis. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan pull marketing? Pull marketing adalah strategi pemasaran di mana upaya dilakukan untuk menarik minat dan perhatian konsumen, sehingga mereka dapat secara aktif mencari informasi tentang produk kita. Nah, pendekatan seperti ini berbeda ya dengan push marketing, di mana kalau push marketing itu pemasaran ditekan atau di-push ke konsumen tanpa permintaan dari mereka. Kalau cara kerja full marketing adalah dengan menciptakan konten, membuat penawaran yang menarik dan bernilai bagi audiens. Jadi istilahnya kalau saya bilang mancing. Kembali pada saat pertama kali saya memulai usaha saya, internet dan perangkat online itu tidak seperti sekarang ya. Jadi jangan Anda bayangkan saya sudah menggunakan perangkat digital, apalagi sosial media. Jadi pada waktu itu saya masih menggunakan channel dan metode tradisional. Contoh dari metode tradisional yang saya lakukan. Yang pertama adalah kita membuat brosur atau materi promosi. Jadi saya mencetak brosur kertas yang berisi informasi tentang produk atau layanan. Brosur itu kemudian saya kirim kepada pelanggan atau saya letakkan di kantor. Bisa juga saya titipkan ke teman-teman. Yang kedua adalah dengan menggunakan media cetak. Pada waktu itu memang media cetak masih populer. Tapi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa pada saat saya mendirikan usaha itu budget saya sangat terbatas. Maka saya memasang iklan itu hanya pada momentum-momentum khusus seperti misalnya menjelang akhir tahun, menjelang libur lebaran. Ada satu strategi, tips buat Anda juga, saya melakukan kolaborasi. Jadi misalnya ada perusahaan, contoh ada bank atau majalah atau perusahaan yang sedang mengadakan sayembara. Saya bekerja sama dengan mereka, saya barter dengan produk saya. Misalnya audiensnya mereka mencapai target sesuatu, mereka akan mendapatkan bonus berwisata, misalnya seperti itu. Jadi logo saya, perusahaan saya akan diletakkan di layar mereka atau di majalah mereka. Jadi saya barter. Yang ketiga, saya ikut mengambil bagian pada event pameran. Seperti misalnya pameran wisata atau pameran di komunitas-komunitas perkumpulan wanita. Jadi saya membuka lapak atau membuka booth kecil-kecilan. Nah, kalau saya sudah ikutan di pameran seperti itu, berarti saya mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan calon pelanggan, saya bisa mengumpulkan kontak dari calon-calon pelanggan saya. Nah, itu yang saya lakukan dahulu. Nah, untuk kondisi saat ini, teknologi sudah jauh lebih maju daripada pada saat saya membuka bisnis saya. Kali ini saya ingin memberikan tips digital marketing, khususnya strategi pull. Sekali lagi, kalau Anda suka, silakan subscribe, atau kalau Anda merasa bahwa teman Anda juga membutuhkan tips ini, anda bisa share. Oke, kita kembali lagi. Strategi apa yang bisa Anda lakukan saat ini? Yang pertama adalah Anda bisa membuat website. Pastikan website Anda buat secara optimal. Buat website yang informatif, menarik, mudah dinavigasi. Berikan konten yang bernilai seperti artikel, panduan, atau ulasan wisata, dan optimalkan di mesin pencari. Jadi supaya orang pada saat mencari bisa ketemu dengan website Anda. Caranya adalah dengan menerapkan Search Engine Optimization atau SEO.
Yang kedua, maksimalkan penggunaan sosial media Anda. Gunakan media sosial seperti Facebook, karena Facebook ini pasarnya masih besar untuk wisata dari seluruh dunia. Instagram, Twitter, LinkedIn. Anda bisa membagikan konten menarik seperti foto, video, atau ulasan dari pelanggan atau ulasan dari Anda sendiri. Jangan lupa Anda menggunakan strategi tagar atau hashtag yang tentunya jangan asal hashtag ya, cari yang relevan untuk dapat meningkatkan visibilitas konten Anda dan melibatkan audiens. Yang ketiga, maksimalkan penggunaan email marketing. Gunakan email untuk mengirim newsletter yang berkala kepada pelanggan dan calon pelanggan. Berikan konten yang menarik seperti penawaran khusus, tips perjalanan, atau hal yang terkini tentang destinasi wisata. Dan yang terutama, email marketing Anda juga harus ada call to action. Di sini kita bisa melihat perbedaan utama antara pemasaran tradisional dengan pemasaran digital. Nah, keduanya ini adalah saluran yang dapat digunakan untuk menjangkau audiens. Kalau pemasaran tradisional, ini berfokus pada pemasaran offline, brosur cetak, flyer, iklan di media cetak, pokoknya segala sesuatu yang berbentuk fisik. Sementara pemasaran digital ini mencangkup saluran online, seperti website, media sosial, email marketing, dan iklan online. Saya boleh sampaikan bahwa Anda sangat-sangat beruntung saat ini. Karena pemasaran digital itu memiliki keunggulan dalam hal jangkauan yang lebih luas. Yang kedua, ini bisa mengukur dengan lebih baik. Yang ketiga, interaksinya jauh lebih cepat. Jadi kalau saran saya atau tips dari saya, lakukan keduanya. Jadi kombinasi antara strategi tradisional dengan pemasaran secara digital supaya bisnis Anda menjadi lebih optimal. Oke, saya langsung aja memberikan contoh penerapan pool marketing untuk travel agent. Bagaimana sih penerapan pool marketing untuk travel agent atau tour operator? Oke, saya langsung berikan contoh. Yang pertama, Anda bisa mulai membuat konten tentang pemanduan wisata. Jadi Anda bisa membuat blog, bisa memberikan tips perjalanan, daftar destinasi yang menarik, atau panduan khusus untuk pengunjung yang ingin menjelajah suatu daerah. Jadi Anda bisa memberikan informasi yang berharga. Yang kedua, Anda bisa membuat video pemanduan wisata dengan menunjukkan tempat-tempat wisata, kemudian menunjukkan lokasinya dan kegiatan, aktivitas yang dilakukan di tempat wisata tersebut. Anda bisa buat video ini, kemudian Anda salurkan di YouTube atau di media sosial lainnya. Dengan memberikan potongan-potongan video yang simple, pendek, tapi menarik, bisa membuat audiens Anda itu tertarik dan menelusuri untuk lebih lanjut tentang paket perjalanan yang Anda tawarkan. Yang ketiga, Anda bisa meminta pelanggan Anda memberikan testimoni. Ulasan ini, ulasan dari pelanggan Anda, tentunya positif ya, Anda bisa letakkan di website Anda, di media sosial Anda. Karena dengan testimoni dari pelanggan Anda yang merasa puas, itu bisa menjadi bukti sosial yang kuat dan bisa mempengaruhi calon pelanggan Anda untuk memilih perusahaan Anda. Yang keempat, Anda juga bisa bermitra loh dengan influencer atau blogger perjalanan yang memiliki audiens yang relevan tentunya. Jadi bukan sekedar influencer yang banyak sekali followernya atau subscribernya, tapi nggak relevan dengan bisnis Anda. Jadi supaya Anda bisa menjangkau lebih banyak, Anda juga jangan sampai salah sasaran. Jadi Anda sudah bayar influencer mahal, tapi ternyata nggak ada hasil karena salah target. Jadi dengan pool marketing ini, pelanggan itu jadi lebih ingin tahu tentang Anda, tahu tentang produk Anda, sehingga ini bisa meningkatkan peluang untuk menjalin hubungan yang lebih panjang. Seperti saya sampaikan sebelumnya, pool marketing ini seperti mancing. Jadi Anda pancing dengan produk yang mungkin hanya sedikit nyangkut ya, tetapi membuat mereka ingin tahu, dan kita akhirnya bisa menarik informasi itu dari pelanggan. Sebenarnya pelanggan kita ini butuh apa? Nah, dari situ berarti kita bisa menciptakan produk yang cocok dengan mereka. Dan ini adalah tips saya yang berikutnya. Jadi, jangan kemana-mana dan jangan pergi-pergi dari channel ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye!